Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Bapak-bapak sekalian, jamaah sholat subuh ke Masjid Ar-Rawdah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana hingga detik ini Allah tidak bosan-bosannya untuk senantiasa memberikan rezeki kepada kita. Di antaranya itu adalah kesehatan, kesempatan, waktu ruang, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga dengan kenikmatan itulah kita bisa mempergunakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan kita memohon kepada Allah keistiqomahan kita di dalam beribadah kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap amalan-amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di dalam membahas kitab Tauhid, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas seputar pengertian dari Asmaul Husna. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu adalah kaidah-kaidah Asmaul Husna. Kaidah-kaidah di dalam memahami Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, setelah kemarin kita membahas tentang pengertian dari Asmaul Husna, maka pembahasan yang tidak kalah penting untuk kita pahami yaitu tentang kaidah-kaidah yang harus dipegang oleh setiap Muslim, terutama pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika dia ingin akidahnya menjadi akidah yang salimah, akidah yang selamat dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan, maka hendaknya kita bisa merujuk kepada kitab ataupun pembahasan tentang kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaidah-kaidah tentang Asmaul Husna. Baik, maka jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang perlu untuk kita pahami dalam masalah kaidah-kaidah Asmaul Husna. Yang pertama adalah tentang pengertian dan syarat Asmaul Husna. Pengertian dan syarat tentang Asmaul Husna. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan tentang pengertian Asmaul Husna, yang mana dengan pengertian inilah akan kita turunkan tentang apa saja syarat-syarat Asmaul Husna itu sendiri. Maka beliau menyampaikan yang dimaksud
dengan Asmaul Husna itu adalah hiyallati yud'allahu biha wa hiyallati ja'at fil kitab wa sunnah wa hiyallati taqtadil madha wa thanaa bi nafsiha. Yang dimaksud dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, yang terkenal itu, yaitu adalah allati yud'allahu biha, yaitu rumah ataupun ya nama-nama yang dengannya Allah diseru. Artinya nama-nama yang dijadikan sebagai sarana untuk wasilah untuk berdoa. Wa hiya allati ja'at fil kitab wa sunnah, dan nama-nama Allah yang mulia ini, yang agung ini berasal dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya allati taqtadil madha wa thanaa bi nafsiha. Dan nama-nama Asmaul Husna ini berkonsekuensi ya adanya pujian dan sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, jadi ini adalah pengertian Asmaul Husna menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka pengertian ini juga jemaah sekalian itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 180. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Kata Allah, "Walillahil asmaul husna." Dan milik Allah lah nama-nama yang mulia itu. Fad'uuhu biha, dan berdoalah kalian dengan menyebutnya, dengan berdoa dengannya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya, menunjukkan beberapa makna yang bisa kita ambil dan sekaligus menguatkan pengertian Asmaul Husna yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka beliau menjelaskan tentang makna ayat walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka ulama ahli tafsir banyak menjelaskan tentang ayat ini ya, maka mereka mengatakan alif lam pada kata al asma ya, coba kita perhatikan walillahi al asma ya. Maka para ulama menyebutkan alif lam ya, alif lam yang terdapat pada kata asma ya, maka ini menunjukkan makna alif lam al-ahdiyah. Apa jemaah sekalian? Alif lam al-ahdiyah. Apa itu alif lam al-ahdiyah? Yaitu adalah maknanya bagi Allah ya, bagi Allah lah nama-nama tersebut. Jadi walillahi al-asma. Maka asma yang menggunakan alif lam di sini, maka maknanya adalah bagi Allah lah seluruh nama-nama tersebut. Jadi kita dengan kalimat al-asma pada surat Al-A'raf ayat 180 menegaskan bahwa nama-nama Allah yang mulia itu ya, nama-nama Allah yang mulia itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dimiliki oleh hamba-hambanya ataupun memberikan nama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ataupun bahkan menghinanya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian dari sini juga kita masuk ke dalam pengertian pembahasan ya,
pembahasan Asmaul Husna yang bisa kita terapkan dalam keseharian. Baik. Kemudian setelah tadi walillahil asma yang maknanya itu adalah bahwa milik Allah seluruh nama-nama tersebut, bukan milik makhluknya, yang dengannya kita tidak boleh memberikan nama seseorang itu dengan nama-nama Allah. Ya, misalnya contoh jemaah sekalian, kita beri nama anak kita dengan Al-Aziz misalnya, tidak boleh. Al-Alim misalnya, nggak boleh. Ar-Razzaq misalnya, nggak boleh. Karena apa? Alif Lam di sini itu maknanya adalah untuk ya, menjadikan nama-nama tersebut khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Al-Husna di dalam ayat ini, walillahi al-asma'ul husna. Apa makna daripada Al-Husna? Makna daripada Al-Husna yaitu adalah mengharuskan pujian kepada Allah semata dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Sedangkan ya, jadi makna Al-Husna di sini, yaitu adalah mengharuskan pujian kepada Allah semata dengan sendiri. Ini menunjukkan apa jamaah sekalian? Al-Husna, nama-nama yang indah itu adalah karakter utama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah Allah memberikan nama-nama kepada zatnya, melainkan di sana terdapat makna Al-Husna. Sedangkan Al-Husna maksudnya itu adalah baik dan mengandung makna dan sifat-sifat yang sempurna, sehingga tidak ada yang namanya nama-nama Allah itu yang tidak baik, yang tidak indah, karena seluruhnya mengandung sifat-sifat yang indah tanpa adanya kekurangan, tanpa adanya cacat sedikit pun, ya. Dan begitu pula nama-nama tersebut tidak hanya sekedar nama yang kosong, tidak bermakna, tidak memiliki ataupun mengandung arti. Ya. Seluruhnya memiliki makna, ya, kandungan arti yang sangat dalam. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, ini adalah makna walillahi al-asma'u al-husna. Kemudian fad'uhu biha, dan berdoalah engkau kalian dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, ini adalah pengertian dari Asmaul Husna, yang dengan pengertian ini bisa kita jadikan sebagai sarana kita untuk melawan ataupun menentukan syarat-syarat dari Asmaul Husna. Setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi ya, ketika suatu nama itu ingin disebut sebagai salah satu dari Asmaul Husna. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, apa ketiga syarat tersebut? Yang pertama adalah datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pengertian dari Asmaul Husna sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal tadi, yang dimaksud dengan Asmaul Husna adalah allati hiya allati yad'u Allahu biha, yaitu nama-nama yang berasal dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Asmaul Husna itu tidak akan sah disebut sebagai
nama-nama Allah yang mulia hingga nama-nama tersebut berasal dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya jemaah sekalian? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Ahmad. Suatu ketika Rasulullah pernah berdoa ya dengan redaksi as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan segala nama yang engkau namakan dengannya, ya, sammaita bihi nafsak. Aku memohon kepada ya Allah, aku memohon kepadamu suatu kebutuhan, ya, dengan seluruh nama-nama Allah yang telah engkau berikan kepada zat. Jadi di dalam doa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan bahwasannya Asmaul Husna itu adalah hak mutlak wewenang Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Ya. Karena apa? Asmaul Husna ini tidak akan benar kecuali berdasarkan dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Au 'allamta ahadan min khalqi, ataupun apa yang engkau ajarkan kepada salah satu di antara hamba-Mu. Ya. Au anzaltahu fi kitabika, atau nama-nama yang engkau turunkan di dalam kitab-kitab-Mu. Au ista'tharta fi ilmil ghaibi 'indak, ataupun nama-nama yang engkau simpan, belum engkau keluarkan dalam kehidupan ini, maka ini juga adalah termasuk asmaul husna. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, syarat pertama suatu nama itu bisa disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syarat yang pertama adalah nama tersebut harus berasal dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kita mau memberikan suatu nama kepada Allah berdasarkan kreasi kita, ya, otak-atik kita, itu enggak boleh. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contohnya bagaimana? Nama yang tidak berasal dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah ketika ada yang mengatakan bahwasannya nama Allah itu adalah salah satunya, ya. Nama Allah itu adalah salah satunya, misalnya Al-Aqil, orang yang berakal, dan yang maha berakal, ataupun wujudul wujud, ya. Wujudul wujud. Maka dalam hal ini, jemaah sekalian, ini kedua nama ini tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya nanti jemaah kalau bisa melihat di ada salah satu aplikasi untuk mencari Al-Quran, mencari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kalimat al-aqil, ya, kalimat al-aqil di sini itu tidak ada ditemukan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu pula wujudul wujud, maka tidak ditemukan, tidak didapatkan. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah. Dan begitu pula bahwa Imam Al-Fiqabi beliau menjelaskan bahwa
beberapa contoh penamaan Allah yang tidak tepat, tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Kalau Allah itu memiliki sifat ya, Al-Jawad, Al-Jawad, maka seseorang tidak boleh berkreasi, ya, berkreasi dengan mengatakan nama lain daripada Al-Jawad yang artinya adalah zat yang maha zat yang maha dermawan itu tadi, yang maha dermawan itu tadi, maka kita sebut dengan nama yang lainnya yaitu As-Sahih. As-Sahih artinya sama, yaitu orang yang dermawan, sesuatu yang dermawan. Maka yang bisa kita gunakan sebagai sarana kita untuk berdakwah, ya, sarana kita untuk berdoa, maka menggunakan nama Al-Jawad. Sedangkan As-Sahih itu tidak diperbolehkan. Mengapa tidak diperbolehkan? Karena tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena kata As-Sahih itu sendiri masih memiliki sifat kekurangan karena adanya kandungan luyunah di situ ataupun rohawah, sehingga kata As-Sahih tidak bisa disebut sebagai nama Al-Jawad. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, sama juga seperti dengan nama Al-Qawi. Apa arti Al-Qawi jemaah sekalian? Yaitu adalah zat yang maha kuat, zat yang maha kuat. Maka apakah boleh disebut dengan nama yang lainnya yaitu Al-Jalal misalnya? Meskipun kedua artinya sama. Al-Jalal itu maknanya adalah kuat, sedangkan Al-Qawi juga maknanya kuat. Namun ya, ini tidak boleh kita gunakan karena mengandung ataupun kata As-Sahih ini mengandung makna yang lemah, ya, yang tipis dan lain sebagainya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, sama juga seperti nama Al-Alim, ya. Nama Al-Alim tidak boleh diberi nama Al-Arif. Kita pernah mendengar orang ini sangat arif sekali, ya, sangat bijaksana dan arif. Apa pengertian dari arif? Orang yang mengetahui, ya. Namun bolehkah kita memberikan nama Allah dengan nama yang hampir sama maknanya? Jadi nama Allah itu adalah Al-Alim. Boleh gak kita memberi nama dengan Al-Arif? Ya, maka tidak boleh. Karena apa? Karena kata Al-Arif ini tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi ini syarat-syarat dari Asmaul Husna berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Syarat yang kedua jemaah sekalian yaitu adalah fad'uhu biha. Kita diperbolehkan untuk berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam masalah tawassul, kita berdoa memohon pertolongan dari Allah dengan melalui perantara amalan-amalan yang kita lakukan. Tawassul itu bisa tawassul dengan doa orang-orang saleh yang masih hidup, ya. Doa orang-orang saleh yang masih hidup. Misalnya contoh kita meminta kepada orang yang kita anggap saleh, kemudian kita minta agar Allah memberikan kesehatan, keselamatan untuk putra-putri kita. Ya. Baik. Maka sebelum kita berdoa, kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nama-nama Allah
sebagai perintah fad'uhu biha. Dan begitu pula boleh kita menggunakan nama yang lain. Jadi tawasul itu selain dengan bertawasul dengan doa orang-orang saleh, maka kita juga bisa berdoa dengan tadi ya, segala apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawasul yang lainnya selain dengan berdoa dengan amalan-amalan saleh, maka bisa juga dengan menggunakan Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh ya alim, ya, pandaikanlah aku dalam bidang ilmu ini, boleh ya. Karena apa? Karena al-alim termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian syarat yang ketiga dari syarat-syarat Asmaul Husna yaitu adalah menunjukkan keindahan dengan sendirinya. Syarat Asmaul Husna yaitu adalah menunjukkan keindahan dengan sendirinya. Mengapa demikian? Karena Allah menamai sendiri dengan Al-Asmaul Husna. Baik. Jadi nama-nama Asmaul Husna itu syaratnya adalah dia harus menunjukkan keindahan dengan sendirinya. Tidak boleh dengan sesuatu yang tidak menunjukkan kata keindahan dengan sendiri. Makanya kita tidak boleh memberikan nama Allah dengan sesuatu yang tidak mencapai puncak keindahan. Contohnya bagaimana? Misalnya firman dalam Al-Quran, ya, sunnah Allah ataupun sibghatullah, yang artinya sunnah Allah itu adalah ciptaan Allah, sedangkan sibghatullah yaitu adalah celupan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, maka sunnah Allah, perbuatan Allah, mengapa kita tidak boleh memasukkannya ke dalam Asmaul Husna? Karena secara zatnya nama ini ataupun kalimat ini tidak serta-merta menunjukkan makna yang indah. Coba kita perhatikan ciptaan Allah, sehingga namanya adalah buatan Allah. Ya, maka ini tidak mengandung langsung kita pahami sebagai sesuatu yang indah. Termasuk juga celupan Allah. Ya, ini tidak secara langsung menunjukkan makna yang indah. Makanya syarat Asmaul Husna di sana harus ada Al-Husna. Al-Husna itu adalah keindahan yang datang dengan sendirinya. Ya, keindahan yang datang dengan sendiri. Ataupun yang kedua, fa'alun lima yurid, ya, Allah itu adalah yang berbuat, ya, terhadap segala sesuatu yang Allah inginkan. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ya, kalimat wa makaru wa makarallah. Wa makaru wa makarallah. Maka ini adalah sifat Allah yang terikat, yang datang secara terikat. Makanya arti wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar untuk Allah, maka Allah pun membuat makar untuk mereka. Ya. Maka kata al-makir, ya, ataupun yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un, mereka mencoba untuk menipu Allah, namun justru Allah lah yang menipu mereka. Maka tidak boleh ya menamakan Allah dengan al-makir ataupun al-khadi'.
zat yang maha membuat makar, ataupun zat yang maha membuat tadi kebohongan. Karena apa? Karena Allah itu akan terpuji jika makar yang Allah buat kepada seseorang itu berhasil. Ya. Dan begitu pula menipu kepada orang yang ingin menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka membuat seperti ini maka diperbolehkan. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah 3 syarat dari Asmaul Husna. 3 syarat yang harus kita penuhi di dalam menentukan dan memastikan menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya jemaah sekalian, kaidah yang kedua yang bisa kita ambil yaitu adalah nama-nama Allah itu a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah itu mengandung nama-nama dan sekaligus sifat-sifatnya. Karena ada sebagian dari kelompok kaum muslimin pada zaman dahulu tentunya yang mereka itu menerima nama-nama Allah namun menolak akan sifat-sifatnya. Nah, ini adalah sebagaimana yang difahami oleh sekte Mu'tazilah. Ya, sekte Mu'tazilah. Di mana mereka mengatakan bahwa nama-nama Allah itu tidak ada isinya, kosong dari sifat-sifat yang ada. Ini salah satu keyakinan mereka. Baik, maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita buat rincian. Nama Allah dari segi Asmaul Husna, dari segi namanya, maka nama-nama Allah itu kalau ditinjau sebagai nama Al-Alim, kemudian Al-Malik, Ar-Razzaq, maka secara nama maknanya itu sama dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanyalah nama lain dari nama-nama Allah. Itu Asmaul Husna kalau dilihat dari segi nama itu tadi. Sedangkan kalau Asmaul Husna dilihat dari segi sifat, maka tidak semua nama-nama Allah itu ditinjau dari kandungan sifat, dari kandungan sifat. Baik, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau nama Allah ditinjau dari sifatnya, maka akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti ini. Al-Alim artinya adalah yang maha mengetahui. Ada juga sifat Allah, nama Allah yaitu adalah Al-Ghaffar, yang sifatnya adalah bisa memberikan ampunan. Maka dilihat dari sisi sifatnya, maka berbeda dengan sifat Al-Alim itu tadi. Kalau sifat Al-Alim, maka sifatnya adalah Al-Ilm, keilmuan. Maka kalau dilihat dari sifat itu Asmaul Husna berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi kalau dilihat dari segi nama, maka Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Ghaffar, yaitu sama dengan nama Allah itu. Ini sekali lagi tujuan kita mengenalkan kaidah bahwasannya nama Allah, Asmaul Husna itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Itu jangan sampai kita salah di dalam memahami ataupun menetapkan nama-nama Allah, ataupun jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesalahan di dalam meyakini Asmaul Husna.
Sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah jamaah sekalian, banyak orang-orang yang menyimpang itu salah satunya adalah karena salah di dalam memahami ya syarat-syarat asmaul husna. Syarat-syarat asmaul husna ataupun kaidah-kaidah. Seperti tadi Mu'tazilah mengatakan bahwasannya Allah itu hanya sekedar nama saja, tidak punya sifat. Ya, seperti itu. Ya. Ataupun perbuatan-perbuatan yang lainnya. Baik. Kemudian jamaah sekalian, kaidah yang ketiga, ya, kaidah yang ketiga yaitu adalah jumlah asmaul husna, ya, jumlah asmaul husna itu tidak terbatas. Ini yang harus kita pahami dalam masalah kaidah asmaul husna. Jumlah asmaul husna itu tidak terbatas. Sehingga kalau kita ditanya berapa jumlah asmaul husna, kemudian kita menjawab 99, ya maka nanti akan kita jelaskan apa makna dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasanya jumlah asmaul husna itu 99. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, apa dalil yang menunjukkan bahwasannya asmaul husna itu bilangannya tidak terbatas? Maka dalil yang pertama adalah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabika, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak." Coba kita perhatikan salah satu di antara doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh nama-nama yang Engkau berikan untuk dirimu, atau nama-nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hamba-hambamu, atau nama-nama yang Engkau turunkan kepada di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, atau nama-nama yang Engkau masih simpan, ya, masih simpan di dalam ilmu ghaib, ya, untuk diri. Nah, dari sini konsekuensinya jamaah sekalian, kalau Allah itu masih menangguhkan, masih menyimpan sebagian daripada nama-namanya, itu artinya adalah jumlah pasti dari Asmaul Husna, maka tidak ada yang mengetahuinya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ya, maka salah satu perkataan ataupun permohonan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah yuftahu alayya min mahamidi la uhsinuhul an. Allah telah mengajarkan di padang mahsyar, ya, pujian untuk doa yang aku tidak ketahui sekarang. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu masih menyimpan nama-nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna yang baru akan Allah beritahukan kepada Rasulnya setelah nanti beliau berada di padang mahsyar. Itu menunjukkan apa jemaah sekalian? Nama-nama Allah itu ada yang kita ketahui dan ada juga yang belum kita ketahui. Kemudian jamaah sekalian, dalil yang ketiga, ya, di antara sabda Rasulullah di dalam sholat witir beliau pernah berdoa, la uhsi sana'a alaika kama anta ala nafsika. Saat doa witir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa, la uhsa tana'a alaika anta kama ataita ala nafsi. Ya Allah, aku tidak menguasai untuk memujimu, mengunjungimu
menyanjungmu dengan sebagaimana sanjunganmu untuk dirimu sendiri. Ini menunjukkan bahwasannya nama-nama Allah sekali lagi tidak ada bilangan pastinya, jumlah pastinya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi kepada nama-nama Allah ya dan sifat-sifatnya, ini menegaskan bahwa kalau Asmaul Husna ditinjau dari segi namanya sekali lagi, maka menunjukkan antara satu dengan yang lainnya itu sama. Contohnya tadi Allah, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan seterusnya, yaitu maknanya sama dengan lafaz Allah. Makanya di dalam surat Al-Isra ayat 110 Allah berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur-Rahman." Ya. Maka katakanlah wahai Muhammad, berdoalah dengan nama Allah ataupun dengan nama Ar-Rahman. Mengapa Allah memerintahkan kita boleh berdoa dengan menyebut lafaz Allah dan begitu pula boleh berdoa dengan menyebut Ar-Rahman? Maka ini sejarahnya adalah orang-orang musyrik itu pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah, pernah mendengar Rasulullah itu berdoa di dalam sujudnya dengan memohon, "Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman." Maka mereka bertanya, ya, mereka berkata, sesungguhnya Muhammad itu dia mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada satu Tuhan saja. Namun mengapa dia justru berdoa kepada beberapa Tuhan? Mereka menganggap bahwasannya satu nama itu berbeda dengan yang lain. Padahal tidak. Ini menunjukkan bahwasannya nama-nama Allah kalau dilihat dari nama tadi, maka maknanya adalah satu. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, terakhir bagaimana kita mendudukan hadis tentang 99 nama Allah. Di mana hadis ini merupakan hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Ya. Mi'atan illa wahidah, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, ya, kurang dari 100. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mencoba untuk menghitungnya, maka dia akan masuk surga, masuk jannah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini para ulama mencoba untuk menjelaskan tentang maksud dari hadis ini. Maka beliau, para ulama menyebutkan bahwa ya, makna hadis yang 99 ini itu bukan bermakna sebagai pemutusan, ya, bukan bermakna sebagai pemutus pembatasan bahwasanya nama Allah itu hanya 99 saja, tidak kurang dan tidak lebih, tidak seperti. Melainkan ini merupakan hasil ijtihad dari para ulama yang menyebutkan bahwasanya minimal setelah mereka mencoba untuk menggali Al-Qur'an, menggali hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendapatkan, ya, nama-nama Allah yang kuat, yaitu adalah 99 itu. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah penjelasan tentang kaidah-kaidah di dalam memahami Asmaul Husna, yang mengapa kita harus memahami akan hal ini, jemaah sekalian, karena sekali lagi banyak orang yang tersesat, yang menyimpang akidahnya, pemikirannya, karena
salah di dalam memahami Asmaul Husna itu tadi. Maka ini perkara akidah yang harus bersama-sama kita tingkatkan sehingga kekhawatiran-kekhawatiran kita terhadap apakah saya bisa istiqomah, saya bisa ini itu dan lain sebagainya, maka hal itu bisa kita hilang. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sini terlebih dahulu pembahasan kita. Bagi jamaah yang ingin bertanya atau ada yang kurang difahami dari penjelasan ini, maka kami persilahkan. Wallahu a'lam. Mau bertanya di kesempatan untuk ini saya bertanya yang pertama Ustaz, dari kecil diajarkan di pelajaran agama di sekolah itu sifat Allah itu dibatasi saja tujuan tahu ya. Bukan sudah sekadar kurikulum dan tidak pernah dirubah. Jadi apa perjalanan waktu, pelajaran apa, belajar itu tauhid kita mengetahui sifat Allah itu 99 yang disebutkan dan ataupun lebih yang tidak Allah sebutkan dan banyak lagi yang tidak membatasi. Sebetulnya logika apa sifat Allah tidak terbatas itu lebih masuk akal seperti kita mengatakan seseorang dia tidak hanya punya sifat waktu saja, manusia saja sifatnya banyak ya. Apa contoh simpulan suka belajar, suka menabung. Jadi karena tidak terbatas manusia saja kalau kita lihat dari spektrumnya dari waktu ke waktu dia bisa berubah oleh sifat dan lebih dari 20 ataupun berapa pun itu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini kan masalah yang dengan kurikulum kan. Pelajaran ini kan sudah standar aku ya di sekolah. Tapi yang kita harapkan ada pendampingan dari orang tua ataupun saudara yang benar memahami bahwa sifat Allah itu lebih dari membatasi kurikulum sekolah itu satu dua atau 20 itu. Karena sebetulnya itu adalah Allah selalu dikatakan itu pelecehan sebetulnya. Karena sifat Allah hanya terbatas di 20 atau 7 itu besar. Saya rasa itu saja dari bagaimana terbatas. Baik, jemaah sekalian, terkait dengan sifat 20 yang diyakini oleh sebagian dari kaum muslimin bahwa nama Allah itu ada 20. Maka dalam hal ini perlu untuk kita pahami bahwa kita perlu untuk mengkaji 20 sifat ini, 20 sifat ini, apakah sifatnya sebagai pembatasan atau penyebutan sebagian? Ya, penyebutan sebagian. Saya belum mempelajari secara khusus ya, ulama yang mencetuskan sifat 20 ini, apakah sifatnya itu meyakini bahwasannya 20 nama ataupun sifat Allah ini sebagai bentuk pembatasan. Nama Allah itu ya hanya 20 ini. Maka kalau seperti itu tentu jelas keliru. Ya, tentu jelas keliru. Karena apa? Karena tadi Allah menyebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi menjelaskan bahwasannya nama-nama Allah itu tidak terbilang. Artinya tidak bisa dihitung. Ya. Artinya lebih dari segala nilai ataupun jumlah yang dibuat oleh manusia. Ya. Karena yang hanya mengetahui berapa jumlah pasti nama Allah, ya Allah itu. Baik, adapun ya kalau sifatnya bukan pembatasan, namun untuk menyebutkan sebagian, setidaknya ya ke-20 sifat ini yang harus dipahami oleh kaum muslimin bisa.
ya, yang memiliki dampak pengaruh besar dalam keseharian. Maka ini tidak masalah. Sebagaimana jumlah 99 dari nama-nama Allah yang merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Jadi sekali lagi, kalau ini sifatnya bukan pembatasan, maka tidak masalah teori 20 sifat. Namun kalau sifatnya pembatasan, maka ini harus diluruskan, tidak benar. Karena tadi para ulama juga beristihad setelah mengumpulkan nama-nama Allah, meneliti nama-nama Allah dalam Al-Quran, meneliti nama-nama Allah dalam hadis tadi, maka disaringlah hingga jumlahnya itu berjumlah 99. Wallahu a'lam. Bagi jamaah nanti yang ingin bertanya nanti bisa menuliskan di kolom komentar ataupun bertanya langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh seorang sisi atau seperti ini kalau kita yang itu ada mungkin sebagian tapi yang ada misalnya kayak balik kalau akhir itu berbeda. Ya. Baik, jamaah sekalian, fungsi daripada alif lam, misalnya contoh Ar-Rahman, Ar-Rahim itu untuk definitifkan sesuatu. Misalnya contoh kalau kitab misalnya, kitab tanpa ada alif lam, maka itu maknanya umum. Ya. Bisa kitab akidah, kitab fikih, maknanya masih umum. Kitab bahasa, dan yang lain. Tapi kalau sudah menggunakan alif lam, maka disebut dengan al-ma'rifah. Alif lam ma'rifah itu adalah alif lam untuk mengetahui sesuatu, memastikan sesuatu. Jadi kalau misalnya Alkitab, Alkitab menggunakan alif lam, maka itu sudah diketahui secara pasti. Oh, yang dimaksud adalah kitab ataupun buku akidah misalnya, buku fikih, karena menggunakan alif lam. Nah, begitu pula dengan nama-nama Allah, ya. Ketika menggunakan alif lam, maka itu hanya khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Al-Aziz, maka ini nama milik Allah, ya, karena sifatnya itu juga terangkum ataupun ada pada nama tersebut. Ya. Contohnya adalah tadi Ar-Rahman, ya, nama Allah, sifatnya apa? Ar-Rahman, ya, kasih sayang. Ya. Maka dalam hal ini, ini hanya bisa dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bisa dimiliki oleh Allah, sehingga manusia tidak berhak atau tidak boleh untuk menamatkan namanya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya seorang diberi nama Ar-Rahman, maka nggak boleh. Al-Malik nggak boleh. Kecuali kalau misalnya ditambahi dengan sesuatu yang itu menunjukkan bukan Allah. Contohnya Abdurrahman, ya, ditambahkan dengan kata Abdul yang artinya hamba.
hamba Ar-Rahman, ya, ataupun maknanya adalah hamba Allah, ya. Hamba Ar-Rahman yaitu adalah Allah, ya. Ataupun Abdul Malik, ya, Abdul Malik bisa, Abdul Aziz bisa, boleh. Jadi itu adalah adab di dalam memberikan nama itu. Jangan sampai kita memberikan nama dengan nama yang sama seperti Allah, karena itu konsekuensinya adalah kita khawatir orang meyakini bahwasannya seseorang itu kekuatannya, ya, sifatnya dengan nama tersebut sama seperti sifat Allah. Padahal laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Tidak ada sesuatu pun yang sama bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Itu Itu termasuk yang belum tepat, termasuk yang belum tepat. Kalau misalnya, ya, tadi makanya solusinya bisa menggunakan kata abdun itu tadi, ya. Abdul Malik, ya, Abdul Rahim, Abdul Rahman, dan lain sebagainya. Karena kalau masih Malik Ar-Rahman, itu menggunakan kata Ar-Rahman itu yang menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ustaz, soal Ustaz, Ya. bagaimana kita menanggapi orang yang takut sifat Allah? Padahal ada sifat Allah yang tidak bisa dikabul, atau dengan tangan Allah. Dan Rasulullah sendiri sudah menyebut zat yang mewah pun dalam genggaman. Karena tahu, memang ada orang yang suka mentakdir dengan Allah itu adalah kekuasaan. Dan dengan gaya Allah, ulama umat dengan gaya Allah. Itu dua. Kita tidak tahu bagaimana betul cara Allah. Kita tidak bisa boleh seperti apa yang dimaksud makhluk. Tapi ada yang mengambil Islam. Itu bagaimana cara? Ya, saya bilang tadi, siawan Rasulullah itu berdoa. Pada saat yang nyawa pun dalam genggaman. Kau sifat semacam yang kita. Baik, jamaah sekalian, ya, jamaah sekalian, maka termasuk juga kita pentingnya memahami tentang kaidah-kaidah dalam memahami tauhid asmaul husna ataupun asma wa sifat. Itu adalah agar kita terhindar dari kesalahan-kesalahan di dalam pemahaman ini, kesalahan-kesalahan di dalam memahami asmaul husna. Di antaranya adalah melakukan tahrif, ya, mengubah arti, ya, kemudian takdir, menafikan, ya. Misalnya nama Allah tadi seperti orang-orang kelompok Mu'tazilah yang mengatakan tidak ada sifat-sifat Allah pada nama-namanya. Itu kan menafikan, ya. Ataupun takyif, ya. Kita tidak boleh menanyakan bagaimana sih bentuk tangan Allah, ya, ataupun bagaimana sih cara Allah itu turun di sepertiga malam terakhir misalnya, ya, dan lain sebagainya. Maka itu tidak boleh, ya. Termasuk juga tafsir, ya. Tafsir itu menyerupakan. Misalnya contoh, Allah menyebutkan tangan Allah, maka kita menyerupakan tangan Allah seperti tangan makhluknya, maka itu tidak boleh. Jadi sekali lagi kita tidak boleh yang melakukan
terakhir menanyakan bagaimana dan begitu kita tamsil menyumpahkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka lebih mengambil pendapat bahwa memahami sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan zahirnya. Kalau Allah menyebutkan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memiliki tangan, ya sudah, kita memahami sebagaimana zahirnya tanpa harus tadi menanyakan bagaimana sih bentuknya, ya, bagaimana sih caranya, ya, ataupun bahkan karena kita sebenarnya orang yang mencoba untuk mentahrif, ya, itu salah satu niatnya adalah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi tadi terlepas dari yang kita pahami bahwa ketika Allah mengatakan punya tangan, punya jari dan lain sebagainya, maka kita cukup memahaminya sebagaimana zahir nas ataupun dalil yang menyebutkan akan hal itu, ya, tanpa harus tadi mengubah artinya, ya, ataupun menanya-nanyakannya, meskipun kita jelaskan bahwa kalau ada kelompok-kelompok yang ataupun sebagian dari kaum muslimin yang mencoba untuk menakwilkan, ya, tangan Allah itu dengan kekuatan, itu salah satu alasannya adalah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Jadi dalam hal ini kita, ya, harus bisa memposisikan diri juga, ya. Artinya ini yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita, perbedaan-perbedaan yang tidak bisa kita pungkiri, namun kita bisa mengambil sebuah keyakinan, ya, pendapat. Kalau saya memahami bahwasanya Allah punya tangan, Allah punya jari, Allah punya ini dan itu, maka kita meyakininya sebagaimana zahir ayatnya ataupun dalilnya. Adapun kalau sebagian kaum muslimin yang tadi mencoba untuk mentakwilkan, ya, dan sebagainya, itu kita memahaminya karena mereka ingin mensucikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, sehingga jangan sampai ini kita jadikan sebagai alasan untuk berpecah belah gitu. Karena sekali lagi ini bisa jadi mungkin masuk ke dalam perkara meskipun perkara akidah, ya, namun dalam masalah akidah juga ada yang sifatnya furu'iyah itu tadi, yang mungkin seseorang di sana terdapat perbedaan-perbedaan yang masih diterima. Wallahu a'lam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, cukup mungkin hanya ini yang bisa kita bahas. Semoga yang kita dapatkan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita kepada jalan kebaikan dan ketaatan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri dan sempurnakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua keridhaannya. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qawli hadza
wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.